Lanjut kita ngoprek Power BI. Kali ini kita akan ngoprek Power BI dan membuat report berdasarkan data yang dipublish oleh Workbank. Sebelum itu, jangan lupa ada subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Oke, yuk sekarang kita mulai buka dari website Workbank. Saya sudah buka di sini websitenya, ya. Nah, data.workbank.org/country/Indonesia. Oke, di sini ada satu data yang bisa di-download. Kita download ya di format CSV aja ya. Oke, kita nanti lihat. Nah, ini udah di-download. Kita lihat apa yang kita bisa dapatkan dari data ini. Oke, dari data yang dipublish oleh Workbank ini berisi 3 file. Kita lihat yang paling kecil. Yang paling kecil ini isinya, oh ternyata ada di layar saya satu lagi. Nah, nggak begitu penting ya. Ini isinya adalah mengenai data Indonesia ya. Yang mana ini include Timor Leste sampai dengan 1999. Oke lah. Terus kita lihat ada dua data lagi. Yang pertama adalah metadata. Ya. Metadata ini kalau dilihat dari strukturnya indikator code, name, source, cuma sekedar menjelaskan di data apaan. Oke. Nah, sekarang yang penting sebenarnya adalah data yang ada di file ini nih. API IDN sekian. Nah, kita lihat strukturnya. Dia ada country name, country code, indicator name, dan indicator code. Nah, kalau lihat strukturnya ada tahun berjalan dari tahun 60 sampai dengan tahun 2020. Ya, jadi tahun 60 sampai 2020, sekitar 50 tahun data ya. Nah, oke, kita mulai dengan kita buka Power BI. Nah, tapi sebelum kita memulai kita import datanya, ya kita lihat dulu struktur datanya. Ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini delimiter antara value depan dan belakang itu adalah titik. Artinya dia menggunakan culture-nya Amerika ya. Nah, sedangkan kalau di settingan komputer saya pakai culture Indonesia yang mana pemisah pecahan itu adalah koma ya. Nah, di sini kita perlu setting dulu. File, option, ke option. Oke. Biarkan dia berjalan. Nah, kalau dilihat di sini di bagian regional setting, saya menggunakan settingan Windows saya yaitu Indonesia, tapi spesifik untuk file ini saya akan menggunakan regional setting itu bukan Indonesia, tapi kita menggunakan regional Amerika, English United States. Kenapa? Supaya konversinya itu kita nggak perlu lakukan localization satu persatu ya. Nah, oke. Apply change. Selanjutnya kita get data. Nah, dia tipenya CSV, text/CSV. Oke. Nah, kita ambil di mana tadi saya simpan? Tadi saya simpan di data di folder ini. Nah, ini dia file-nya. Oke. Nah, walaupun dia tidak seperti CSV biasa, dia ada kutip-kutip-kutipnya ya. Tapi Power BI dia mengenali, jadi ya kutip-kutipnya itu juga justru dikenali sebagai delimiter dari CSV-nya itu. Nah, ini struktur datanya data yang sudah dibaca udah jadi ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan transformasi terhadap datanya ya. Nah, kalau dilihat kan strukturnya ini masih data source, indikator development segala macam ya. Karena dia mengambil dari baris pertama dari CSV file. Kalau dilihat kan ada dua kalimat di sini ya. Diambil sebagai nama tabel. Sedangkan sisanya dia bikin sendiri. Ada skor 1, 2, 3. Kita nggak akan pakai ini, makanya kita akan perlu transformasi dulu datanya. Kita lakukan transform data. Oke, kita udah masuk ke dalam Power Query untuk kita lakukan data transformation.
kita ubah dulu nama tabel source-nya jadi misalkan data awal ya. Anda bisa pakai nama apapun ya. Nah, kita lihat di sini strukturnya kayak gini ya. Jadi ada dua kolom data source, buat development indicator, which is sebenarnya kita nggak akan pakai ini. Oke. Nah, dan juga ada baris 63 ini. Baris 63 ini kalau kita lihat analisa, dia sebenarnya kosong. Ya, beneran kosong. Jadi buat apa kita keep gitu ya. Nah, kalau gitu kita bisa remove baris 63, kolom 63, dan kita balik ke yang awal. Nah, karena kita coba bermain dengan satu negara, ya, kita bisa remove nama negaranya karena ya basically negara Indonesia. Oke, remove column. Oke, sekarang datanya udah siap untuk diolah. Actually belum siap karena kita lihat sini ada 3 baris awal. Ini masih nol ya. Ya kita remove aja dulu 3 baris awal. Cara remove 3 baris awal itulah remove row, remove top row. Oke. Kita remove 3 baris awal. Oke. Nah, kalau kita jadikan ini sebagai sebuah tabel, ya, kita sesimpel misalkan use first row as header. Oke. Cuma ini kan bentuk tabelnya saya nggak tahu deh nama istilahnya apa, tapi dia grow datanya atau nilai datanya adalah bergeraknya ke samping, bukannya ke bawah. Sedangkan Power BI itu lebih prefer atau lebih mudah untuk kita melakukan visualisasi ketika datanya itu dari atas ke bawah, ya. Nah, kita perlu lakukan yang disebut sebagai transpose ya, dari kolom jadi baris. Tapi sebelum itu kita lihat di sini bahwa ada banyak indikator yang kita bisa pakai ya. Nah, saya mau menggunakan saya mau menampilkan dua hal. Yang pertama itu adalah GDP, yang kedua itu adalah data kependudukan ya. GDP itu sebenarnya sudah ditampilkan di websitenya dari World Bank ya, seperti yang tampil di sini. Bentuknya seperti ini. Tapi kan kita mau nampilin dalam Power BI ya. Nah, kita tampilin dalam Power BI, itu kita buat satu tabel lagi ya. Kita duplicate tabel ini. Caranya kita klik kanan, duplicate. Oke. Nah, ini kita dari sini kita disable load. Supaya agak masuk ke dalam data model kita. Nah, di data awal 2 kita ubah namanya jadi GDP. Oke. Nah, kita balikin dulu nih yang first baris pertama jadi header, jadi baris biasa, ya kan? Nah, kita remove dua komen sini, change type dan promoted header. Nah, oke. Data apa yang kita mau lihat? Data yang kita mau lihat ini ada di kolom indikator. Sebenarnya belum ada nama kolomnya, gitu ya. Nah, ini adalah tabel GDP. Nah, ada banyak GDP di sini, tapi kita ulang dulu ya. Kita remove semuanya dulu. Jangan lupa remove semuanya dulu supaya kita nggak ngambil yang lain-lain ya. Habis itu kita cari yang GDP. Nah, dari GDP itu kita ambil yang kita pakai value-nya ada beberapa jenis nih. LCU, constant LCU, US dollar di posisi tahun 2010 dan US dollar di posisi hari ini. Kita pakai yang US dollar posisi hari ini. Oke, jadi dia akan cuma pakai satu indikator aja. Nah, ini udah kelihatan nih. US dollar posisi tahun ini dan dari tahun ke tahun. Oh, sorry, saya ketinggalan. Jangan lupa ada baris ada satu baris lagi ya, kita ulangin bagian sini. Ada satu baris lagi. Itu adalah yang tahunnya. Tahunnya kan kita kan jadi seperti dia tahun 1960 sekian, 1961 sekian dan seterusnya sekian ya. Kita akan jadikan dia garis Y-nya, sedangkan garis X-nya ya. Sedangkan garis Y-nya atau value-nya ini akan kita filter. Nah, kita pilih indikator name ya, karena indikator name ini sebenarnya menyimpan
satu baris mengenai tahun. Oke. Oke, kita remove semuanya dulu. Jangan lupa remove semua. Sorry agak pilek ya. Indikator name. Nah, habis itu kita tambahkan itu adalah GDP. Nah, kita ambil yang current US dollar. Oke. Nah, kita udah ada 2 baris. Oke. Nah, dari posisi seperti ini kita mengubah supaya secara tahun dia tuh ke bawah gitu ya. Caranya adalah di transform, kemudian transpose. Nah, dari sini boleh kelihatan ya. Apa namanya? Tahun kita jadi value-nya adalah tahun dan value dari GDP. Nah, habis itu kita ubah use first row as header. Oke. Nah, kita udah gak pakai nih yang baris pertama. Jadi kita bisa remove nih. Remove top row. Satu baris. Oke. Nah, jangan lupa memberikan deskriptif ya. Ini adalah tahun. Ya, dan ini adalah GDP, gak apa-apa ini. Nah, ini tipenya adalah whole number karena dia cuma angka ya, dan ini tipe juga angka, whole number. Oke, data ready, kita close and apply. Nah, Power BI-nya lakukan proses dia extract, transform, and load ya. Nah, dia masih proses data. Oke, data udah jadi. Sekarang kita tampilkan. Nah, bentuknya kita akan membentuk jadi seperti line chart ya. Jadi kita masukin adalah line chart. Nah, line chart di sini. Nah, seperti tadi saya ya info bahwa kita akan menggunakan tahun untuk menjadi garis Y atau aksis ya. Oke. Sedangkan untuk garis X ya. Sedangkan untuk garis Y-nya atau value-nya itu kita gunakan GDP. Kita masukkan GDP. Door. Nah, jadi kita bisa dapatkan GDP year on year GDP dari Indonesia. Gitu ya. Nah, kelihatan juga nih pergerakannya seperti apa. Dan ini exactly same dengan yang ditampilkan oleh World Bank ya. Oke. Nah, terus tadi kan ada banyak indikator. Ya, gimana kalau saya mau pakai indikator yang lain? Dan indikatornya itu bukan cuma satu aja, tapi misalkan kependudukan. Kependudukan itu saya mau menganalisa orang yang tinggal di kota dan di pedesaan seperti apa. Kemudian persentase antara pria dan wanita seperti apa, gitu ya. Nah, kita masuk lagi ke dalam data tadi. Kita ke transform data. Kita pakai kita akan menggunakan tabel baru ya, yang berasal dari dari data awal juga. Dari sini kita dari data awal kita duplikat lagi. Nah, oke, kita kasih nama kependudukan. Oke. Nah, sama seperti tadi, kita balikin dulu nih. Change type 1 nih. Promote header kita balikin dulu. Nah, dari situ juga kita kita filter. Nah, kita mau apa? Tentunya kita remove semua dulu. Nah, habis itu kita ke indikator, kita ambil indikator name supaya kita bisa dapetin tahun, ya. Selanjutnya kita dapetin data population. Oke, data population apa yang kita pengen? Ada banyak data population sini. Kita ambil data population yang paling gampang itu adalah nah ini persentase antara pria dan wanita ya, persentase pria, persentase wanita terhadap keseluruhan populasi, dan saya mau lihat population in rural population ya, dan
population di urban population, jadi di perkotaan pedesaan. Jadi kita akan membuat ada nanti 2 chart ya. Oke, nah kita ambil datanya. Nah ada 4 indikator dan baris awal dia jadi apa? Jadi tahun. Sama seperti tadi kita perlu lakukan transpose. Oke, nah dan juga kita use first row as header. Oke, kita remove baris pertama. Oke, remove 1 baris. Nah, dari sini datanya udah ready, tapi jangan lupa kita mesti benerin dulu nama tabel. Pertama, nama kolomnya ini adalah tahun. Oke. Dan tipenya adalah whole number karena dia nggak ada koma di belakangnya. Sedangkan population female dan population male dia sifatnya adalah desimal. Ya, jadi dia ada koma sekian belakangnya. Tapi untuk mempermudah kita pakai fix desimal aja ya. Anda bisa pakai desimal maupun fix desimal. At this point nggak terlalu signifikan bedanya. Oke, saya pakai fix desimal. Nah, sedangkan kalau untuk rural population, ya saya akan pakai whole number karena orang kan nggak ada koma di belakangnya jumlah orang ya. Nah, urban population nggak ada, kita pakai whole number. Oke, dan jangan lupa ini di enable load supaya dia akan di load ke dalam model yang akan kita buat report. Oke, kita close and apply. Oke, dia langsung lakukan extract transform load lagi. Ini panel filter kita move dulu, kita kosongin dulu ya. Oke. Oke, data ready. Nah, sekarang kita mulai dengan perbandingan antara pria dan wanita. Nah, karena dia adalah semacam kayak pria plus wanita, itu adalah 100%. Ya, jadi kita pilih tipe visualisasi yang memang digunakan untuk memvisualisasikan itu, yaitu stack column chart. 100% stack column chart ya. Nah, kita pakai ini. Saya taruh di bagian sini. Oke, kita rapin dikit ya. Nah, sekarang kita masukkan untuk aksisnya sama, kita pakai tahun. Tapi data yang kita akan pakai adalah population male ya dan population female. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ya, memang dia oke. Ini ada RP-nya karena dia tipenya apa namanya? Tipenya sebenarnya dia berapa belakang koma, tapi nanti kita bisa balikin lagi ke tipe datanya adalah apa namanya? Bukan desimal ya, yang bukan fix desimal. Oke. Tapi poinnya adalah memang dari tahun ke tahun itu cenderung sama gitu. Jadi antara sekitar 50-50 lah gitu ya. Nah, ini yang menarik itu adalah data perbandingan antara urban population atau di pedesa urban itu di perkotaan dan rural di pedesaan ya. Urban di perkotaan, rural di pedesaan. Kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, kita pakai line chart. Oke, karena kita mau lihat pergerakan dari tahun ke tahun. Nah, karena saya mau lihat secara panjang, sama. Aksisnya adalah tahun. Oke, selanjutnya value-nya adalah rural dan urban. Nah, kita lihat di sini bahwa dari tahun 1960 ada semacam kayak peningkatan dari urban population dan ada peningkatan dan kemudian ada sedikit stagnasi dan turun sehingga ada cross di data di sekitar di tahun berapa nih? Nah,
ada cross data di tahun 2010 di mana nilainya mereka seimbang ya, dan semakin lama bahwa populasi di daerah rural ya itu akan semakin turun dan urban itu akan semakin naik, dan kelihatan trennya akan ke situ gitu ya. Nah, jadi inilah tabel atau ini adalah report yang kita bisa buat hasil kita ngoprek dari data yang dipublish oleh World Bank. Oke? Oke, itu tadi bagaimana kita ngoprek Power BI menggunakan data yang dipublish oleh World Bank. Untuk selanjutnya Anda bisa publish datanya ini atau reportnya ini ke web, atau Anda bisa publish ke dalam internal organisasi Anda untuk melakukan kolaborasi internal. Untuk sekarang itu dulu.